Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Supaya pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena dengan nikmatnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sampai pada hari ini. Amin. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hari ini saya ingin mengajak sahabat muslim semuanya ya, untuk mengetahui ya sedikit banyaknya 7 manfaat ya, kita yang rajin membaca Al-Quran ya, dan doa kita insya Allah cepat terjawab. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran itu bukan hanya kitab suci umat Islam saja, melainkan berisi perintah Allah, pedoman, sejarah, dan hingga kisah Islam yang patut kita diketahui umatnya. Selain sebagai pedoman ya, pedoman hidup kita, kitab suci Al-Quran banyak memiliki manfaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca, mengamalkan, dan bahkan menghafalnya. Ya, ini ada 7 manfaat ya bagi yang umat Islam ya, umat Muslim yang rajin membaca Al-Quran. Ya, saya ingin berbagi. Selama kita kan saling berbagi itu baik, betul. Yang pertama, membaca Al-Quran bisa menenteramkan hati. Ya, seperti itu. Salah satu manfaat yang akan kita rasakan bila kita rajin membaca Al-Quran itu adalah hati kita terasa damai, tentram, nyaman. Karena membaca Al-Quran berarti mengingat-ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati terasa tentram dan lebih lembut dan menyikapi sesuatu. Ya, sebagaimana firman Allah ya dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 28. Artinya seperti ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Seperti itu. Karena gini ya, yang mungkin bagi saya pribadi ya, karena saya membaca Al-Quran itu tidak harus banyak, tidak. Yang penting adalah konsisten. Kita konsisten dalam membaca Al-Quran itu dan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat dan pahala bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus untuk hambanya. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur atas rahmat yang telah diberikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar dan melimpah pula bagi mereka yang rajin membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Kan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28 memberikan penjelasannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu akan menambah kerugian. Begitu. Karena selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, begitulah istimewa kitab suci Al-Quran itu. Ya, membaca satu huruf saja, satu huruf saja sudah bernilai pahala bagi orang yang membacanya. Nah, maka kerugian yang besar jika tidak mau membacanya. Wallahu a'lam. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapat pahala sepanjang malam. Siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, membaca Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Nah, salah satu amalan yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di akhir nanti adalah amalan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Keempat, orang yang rajin membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah dengan rasa dan bau yang enak. Karena gini ya, orang yang membaca Al-Quran itu dengan ikhlas dan rajin juga diibaratkan sebagai buah dengan rasa yang enak dan bau yang nikmat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah jeruk utrujah. Baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, ia seperti bau kurma. Dia seperti buah kurma. Itu seperti buah kurma. Tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Adapun perumpamaan yang munafik yang suka membaca Al-Quran, ia seperti minyak harum. Baunya enak seperti rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran, ia seperti rumput hanzalah. Tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Terus yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka yang rajin membaca Al-Quran. Sebagai Tuhan yang esa, hanya kepada Allah lah Maha segala-galanya. Kita harus meminta perlindungan dan pertolongan. Hal tersebut akan datang kepada hambanya yang bertakwa dan rajin beribadah kepadanya.
Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Al-Quran itu benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan yang keenam, Allah akan karuniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilau bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Gini, tidak hanya bernilai pahala dan bermanfaat bagi diri sendiri, ternyata orang yang rajin membaca Al-Quran juga akan memberi dampak bagi orang tuanya, sehingga bisa menjaga salah satu bukti kecintaan kita terhadap orang tua. Nah, itu dia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang bersinar lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal itu? Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ketujuh, yang terakhir, membaca Al-Quran mampu menjadi penuntun ke jalan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan. Kita membaca Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah tuntunan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan dan manfaat akan didapatkan apabila kita ikhlas, rutin, dan mampu mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Berpegang teguhlah pada Al-Quran akan membuat diri kita selamat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Itulah 7 manfaat membaca. Alhamdulillah, sahabat muslim semua, itu 7 manfaat yang kita membaca Al-Quran. Jadi bagi kita semua bisa jadi pedoman bagi kita, ya. Insya Allah dapat memberi sama manfaat buat kita semua. Oke. Kesalahannya ada pada saya minta maaf. Saya minta berharap komentar kalian di bawah, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.